Tribuners, jumpa lagi di Urban Legend Tribun Jogja. Ini adalah catatan perjalanan penelusuran jejak sejarah di masa silam. Kita akan menelusuri mitos, legenda, dan cerita yang berkembang di masyarakat. Saat ini saya sekarang berada di Candi Plaosan yang terletak di timur laut Komplek Candi Sewu dan Candi Prambanan. Candi Plaosan ini terletak di Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Nah, di belakang saya ini terbangun satu komplek candi kuno yang terdiri dari dua candi induk yang orang kemudian menyebutnya Candi Kembar Plaosan. Nah, Candi Plaosan ini konon menurut riwayat sejarahnya dibangun oleh Sri Maharaja Rakai Pikatan dan istrinya Pramoda Wardani. Apakah faktanya betul seperti itu? Sejarah masih sangat dinamis. Banyak terjadi polemik pro kontra tentang siapa yang membangun candi ini. Termasuk kita nanti akan menelusuri nama Sri Kahulunan atau Sri Kahulunan. Nama ini faktual dan terpahatkan di inskripsi pendek yang ada di Candi Perwara, Candi Plaosan. Siapakah Sri Kahulunan? Benarkah dia Pramoda Wardani? Ataukah dia Ibu Suri atau ibunya Rakai Pikatan? Dan di masa apa Candi Plaosan ini dibangun? Ikuti terus video ini. Sri Kahulunan atau dalam bahasa aslinya ditulis menggunakan kata C, Sri Kahulunan, begitu kalau di dalam bahasa Jawa kunonya, adalah sosok yang sangat menarik. Karena apa? Karena di Candi Plaosan itu namanya secara khusus dipahatkan di sekurangnya 4 Candi Perwara atau Stupa Perwara. Di sana dijelaskan satu diantaranya adalah tulisan Anumoda Sri Kahulunan yang artinya atau maknanya adalah persembahan dari Sri Kahulunan. Berbagai interpretasi para ahli mengatakan bahwa penulisan inskripsi pendek di Candi Perwara atau Stupa Perwara ini mengindikasikan bahwa bangunan-bangunan itu adalah persembahan dari nama orang yang dipahatkan di sana. Sehingga di dalam keseluruhan makna komplek candi ini adalah dibangun oleh Sang Maharaja atas dukungan para tokoh pemimpin wilayah di daerah kekuasaan Raja Mataram kuno. Nah, ahli sejarah Belanda Kasparis mengatakan bahwa nama Sri Kahulunan ini bisa disetarakan dengan Sang Maharaja, ya, karena namanya dipahatkan di satu Candi Perwara yang berdekatan dengan Candi Perwara lain yang ada tulisan Dharma Sri Maharaja, ya. Oleh karena itu kemudian dari situlah muncul interpretasi bahwa Sri Kahulunan ini sama dengan Pramoda Wardani atau Sri Pramoda Wardani, istri Sang Maharaja Rakai Pikatan Dyah Saladu. Nah, tetapi pendapat Kasparis ini ditentang oleh ahli sejarah kita, Profesor Purbacaraka dan Dr. Bukhori. Keduanya mengatakan bahwa Sri Kahulunan tidak sama dengan Pramoda Wardani. Di dalam Hasanah Cerita Pewayangan pernah disebut Yudhistira menyebut Sri Kahulunan dan itu ditujukan kepada ibundanya. Artinya dari situ kemudian Sri Kahulunan ini sama dengan Ibu Suri atau ibunda Sang Maharaja atau Pramoda Wardani. Kita masih berdebat soal itu. Apakah Sri Kahulunan ini ibunya Rakai Pikatan atau ibunya Pramoda Wardani. Jadi Profesor Purbacaraka dan Dr. Bukhori
menentang pendapat Kasparis yang mengatakan bahwa Sri Kahulunan ini sama dengan Pramoda Wardhani. Nama Sri Kahulunan atau Sri Kahulunan apakah hanya muncul di pelipit Candi Perwara di Kompleks Candi Pelausan ini? Ternyata tidak. Ada beberapa petunjuk kuat yang mengindikasikan bahwa nama Sri Kahulunan ini memang bukan orang yang biasa, bukan orang sembarangan. Berdasarkan literatur yang kita dapatkan, nama Sri Kahulunan muncul di prasasti Tepusan. Ini berangka tahun 764 Saka. Prasasti ini mencatat penetapan Sima di desa Tri Tepusan bagi Kamulan di bumi Sambara. Tokoh penting dan berkedudukan tinggi ini memiliki watak atau wilayah kahulunan. Jadi dia bukan orang sembarangan, seseorang yang memiliki wilayah kekuasaan sendiri. Nama daerah Kahulunan ini muncul lagi di prasasti Lintakan berangka tahun 841 Saka. Nama watak Kahulunan muncul lagi juga di prasasti Wulakan berangka tahun 849 Saka. Ahli sejarah Belanda F.H. Niersen menyebut Sri Kahulunan seorang pemimpin wilayah yang mandiri. Tetapi pendapat ini ditentang oleh ahli sejarah Damais yang menyatakan bahwa Sri Kahulunan tidak pernah disebut menyandang gelar raja atau ratu, sehingga dia bukan pemimpin wilayah yang mandiri. Pendapat Damais ini disokong oleh Kasparis yang menyodorkan hipotesa bahwa Sri Kahulunan adalah yang mulia Sri Ratu. Nama Sri Kahulunan di prasasti Tri Tepusan menurut Kasparis sama dengan inskripsi pendek yang ada di Candi Perwara Kompleks Candi Pelausan. Karena itulah ketika dipahatkan berdekatan dengan Candi Perwara Stupa yang bertuliskan Sri Maharaja Rakai Pikatan, Kasparis menyimpulkan bahwa Sri Kahulunan ini sama dengan Sri Pramoda Wardhani, putri Raja Samaratungga yang mengeluarkan prasasti Kayum Wungwungan berangka tahun 746 Saka. Selanjutnya Dr. Bukhari menyodorkan petunjuk baru di prasasti Sukun Malang berangka tahun 1083 Saka. Nama Sri Kahulunan dituliskan berderet dengan Sri Prameswari dan Mahamantri Ihyun. Kedua gelar ini adalah sangat dekat dengan sang raja. Sri Prameswari adalah istri atau permaisuri, kemudian Mahamantri Ihyun adalah sebutan atau gelar untuk putra mahkota. Penyebutan yang bersamaan dengan kedua jabatan ini menggugurkan hipotesa Kasparis. Jadi Sri Kahulunan bukan permaisuri dan juga bukan pula Sri Pramoda Wardhani, istri Pikatan. Ia adalah kerabat anggota keluarga raja di posisi yang sama terhormatnya dengan permaisuri dan putra mahkota. Ia juga bukan selir raja. Jadi dengan demikian masuk akal jika Sri Kahulunan adalah ibu suri atau ibunda. Apakah itu raja, ibunda raja, ataukah ibunda permaisuri?
fakta sejarah tentang apa dan siapa Sri Kahulunan masih jadi perdebatan dan polemik para ahli. Termasuk juga siapakah yang membangun komplek candi besar ini yang begitu megah dan luas. Kita akan berbincang lebih dalam bersama Kepala Unit Candi Pelausan Ibu Wardiati. Kita ikuti. Baik, Bu Iwai atau Mbak Iwai, bisa dijelaskan tentang nama Sri Kahulunan atau Sri Kahulunan yang dipahatkan di Candi Perwara, karena ini sangat menarik. Nama itu ditemukan sekurangnya ada di 4 ya, Candi Perwara maupun Stupa Perwara. Nah, siapakah sesungguhnya Sri Kahulunan ini? Terima kasih. Pada dasarnya kita kalau dalam penafsiran data arkeologi, data prasasti itu akan sangat luar biasa pentingnya, karena biasanya prasasti itu mengungkapkan tentang masa, tahun, terus juga tentang peristiwa, tentang macam-macam lah ini seperti itu. Nah, di Candi Pelausan ini menariknya ditemukan prasasti-prasasti pendek yang ada dipahatkan di Candi Perwara dan Stupa Perwara. Nah, Sri Kahulunan tadi memang ada di 2 Stupa Perwara yang 2 Stupa Perwara dan 2 Candi Perwara di sisi utara, yang sekarang terletak di sisi utara dari kelompok Candi Pelausan Lor. Sri Kahulunan ini banyak penafsiran. Siapa sih tentang Sri Kahulunan? Sebegitu pentingnya Sri Kahulunan sampai harus dipahatkan. Ya, kalau seseorang itu dipahatkan, tentunya beliau mempunyai sesuatu yang sangat penting di masanya. Penafsiran-penafsiran itu salah satunya dari kedekatannya dengan letak prasasti yang pendek yang menyebutkan tentang Dharma Sri Maharaja. Tentunya kalau Sri Maharaja sebelahnya Sri Kahulunan bisa diartikan mungkin adalah sepasang ya, dalam ikatan seperti itu. Sri Kahulunan sendiri menurut Pak Kasparis ya, tahun ini sudah lama tapi itu memang masih jadi rujukan karena masih relevan. Disebutkan bahwa Sri Kahulunan ini merupakan gelar dari anak dari Raja Besar yang membangun Candi Borobudur dan yang bernama Pramoda Wardani. Pramoda Wardani dan Samaratunggatungga juga seringkali disebutkan dalam beberapa prasasti. Nah, Pramoda Wardani ini setelah menjadi ratu, menggantikan ayahnya, dia bergelar Sri Kahulunan. Nah, disebutkan lagi dalam beberapa sumber bahwa Sri Kahulunan ini kemudian menikah dengan Rakai Pikatan, dan terjadilah pernikahan antara Rakai Pikatan yang kemudian bergelar Maharaja Sri Maharaja Rakai Pikatan dan Sri Kahulunan yang merupakan gelar dari Pramoda Wardani. Dan itu terkait dengan keberadaan Candi Pelausan, akhirnya muncullah interpretasi tentang keberadaan sepasang raja dan ratu ini terkait dengan keberadaan Candi Pelausan ini sendiri, begitu. Jadi mungkin itu. Oke. Artinya apakah Sri Kahulunan ini betul-betul nama gelar, ataukah dia merujuk ke satu figur yang sama, karena kan muncul di banyak prasasti gitu. Ya, memang itu bisa kita interpretasikan kemungkinan itu adalah nama gelar. Memang banyak interpretasi ya bisa kita sampaikan. Ada beberapa tulisan, salah satunya Pak Bukhari sebagai epigraf juga menyebutkan ternyata nama Sri Kahulunan ini kan banyak ditemukan, tidak hanya yang prasasti pendek di Candi Pelausan, ada juga prasasti tepusan, termasuk ada bahkan yang prasasti sampai abad ke-11 pun masih menyebut Sri Kahulunan. Dengan mengingat usia
hidup ya istilahnya. Tidak mungkin juga Sri Kahulunan itu masih berlangsung sampai abad ke-11, mulai dari pertengahan abad 9 sampai abad 11. Jadi bisa jadi memang itu masih merupakan gelar dari ratu yang masih juga menjadi perdebatan, yaitu siapa sebenarnya. Bahkan ada yang menyebutkan juga, Pak Kusen menyebutkan bahwa Sri Kahulunan itu adalah ibu dari Rakai Garung yang sebelum Rakai Pikatan berkuasa. Nah, kalau ada lagi peneliti selanjutnya itu menyebutkan adalah istri dari Rakai Garung. Tapi kan secara status juga pastinya Sri Kahulunan ini pastikan adalah tokoh yang penting di masa itu. Itu jelas kalau itu sama sudah. semua ya pendapatnya. Iya, walaupun kita belum bisa memastikan secara pasti beliau ini adalah siapa. Tapi tentunya berdasarkan ya keberadaan, penyematan nama di dalam prasasti, tidak bisa dipungkiri beliau mempunyai sesuatu kekuatan dan kekuasaan tersendiri di masa-masa pemerintahan atau masa beliau menjabat sebagai ratu atau sebagai permasyuri raja. Oke. Kalau di Kompleks Candi Pelausan, pesan-pesan pendek atau inskripsi pendek itu apakah secara faktual jelas itu ada tertulis nama Rakai Pikatan di sini itu ya? Ada Rakai Pikatan, tapi justru tidak terletak di Candi Perwara. Candi Perwara, justru malah di Stupa Perwara. Di Stupa Perwara. Stupa Perwara, malah baris ketiga, di baris ketiga. Di luar ya, Bu. Nah, makanya itu tadi ya saya sampaikan. Pelausan ini adalah suatu kondisi mana setiap orang tuh masih bisa menginterpretasikan hal-hal jika ditemukan hal-hal baru. Dari dulu memang ini selalu jadi hangat untuk dibicarakan ya. Karena yang pendahulu kami, para senior kami juga sudah mulai memberikan asumsi-asumsi, pendapat-pendapat. Bahkan sampai sekarang pun kalau kita menemukan data baru tentunya bisa kita kita munculkan bisa asumsi mengubah baru juga ya, mengubahnya satu. Karena memang pada saat penerimaan pendapat Pak Kasparis tentang pembangunan Candi Pelausan yang dibangun oleh Pramoda Wardani dibantu oleh suaminya Rakai Pikatan pun sebenarnya masih sudah ada perdebatan kenapa Rakai Pikatan justru terletak di baris luar ya? Di luar, bukan di bagian dalam. Karena pertanyaan lebih lanjut lagi tentang prasasti pendek itu, prasasti ini untuk Candi Induk sendiri kan kita juga belum pernah menemukan. Ada sumber yang menyebutkan tentang adanya prasasti Candi Pelausan, tapi sampai sekarang pun kami belum menemukan bagaimana isinya, karena hanya disebutkan bahwa sumber itu tidak berangkat tahun, hanya menyebutkan prasasti itu berada di sini, di kelompok Candi Pelausan. Jadi kalau asumsinya seharusnya ada ya prasasti induknya gitu ya, prasasti besarnya gitu ya. Jadi beberapa yang interpretasi kita tentang adanya prasasti pendek itu lebih pada juga sebagai wujud ikut membangun Candi Pelausan. Jadi lebih beberapa itu kan yang membangun ini kan selain adanya tentang raja dan ratu, juga ada raja-raja bawahan misalnya seperti itu. Karena kita bisa mengetahui dari di depan prasasti itu kan ada perbedaan. Jadi kayak Dharma, Astupa itu kan berarti tingkatnya raja. Sedangkan ada yang lebih rendah lagi Anumoda, Gawai, Minulan itu biasanya untuk raja-raja bawahan. Jadi memang bisa dibayangkan dulu Candi Pelausan ini berdiri dan adanya Candi Perwara di sekelilingnya itu memang bentuk kerjasama luar biasa ya, raja-raja yang ikut mendukung tentang pembangunan Candi Pelausan ini sendiri gitu. Nah, kembali lagi ke soal penulisan Rakai Pikatan ada di Stupa Perwara tetapi lapis paling luar ya. Nah, ada tidak nama Pramoda Wardani itu tertuliskan di inskripsi pendek, barangkali yang sekiranya yang sudah ditemukan lah, barangkali masih entah di mana barangkali gitu. Untuk di stupa spesifik tertulis Pramoda Wardani. Ada di sisi sana itu bersebelahan dengan tulisan Dharma Sri Maharaja. Cuma memang sayangnya di situ tidak disebutkan Maharaja siapa. Jadi hanya menyebutkan Dharma Sri Maharaja. Berarti ini kemudian agak bergeser ke soal pembangunan ini, karena kan tadi disebutkan bahwa ini dibangun oleh Sri Maharaja. Orang kemudian atau ahli juga mengatakan bahwa ini dibangun di masa Rakai Pikatan dan
Pramodawardhani. Nah, melihat dari sisi besarnya, kemudian tingkat kerumitan dan lain sebagainya, apakah kira-kira memang betul-betul ini hanya dibangun di masa Rakai Pikatan, sementara di sebelah barat juga ada Candi Prambanan yang dibangun. Itu gimana Bu? Ya, kalau dari kami pribadi ya itu pendapat-pendapat itu kan Bu, berarti suatu masukan ya untuk kita memahami bagaimana sih Candi Pelausan yang berdiri. Ini luar biasa loh Candi Pelausan ini. Untuk wilayah kawasan Prambanan saat ini yang malah justru paling lengkap, paling kompleks, paling baru gitu ya. Itu Candi Pelausan karena ini dibangun tidak hanya candi, ada pagar. Oh iya, pagar keliling. Ada pagar keliling pertama, ada gerbang yang menghubungkan, dan candi ini juga candi kembar ya. Istilah kalau orang sini sekarang nyebutnya candi kembar ya? Karena mirip mereka bilang. Padahal ini dua candi induk ya, dua candi induk yang hampir sama. Tapi candi kembar itu maksudnya ukurannya memang sama Pak? Kalau dimensinya? Iya sama. Oh, sama. Cuma kalau orang awam misalnya masyarakat sini ya, saat ini trennya manggil Candi Pelausan Induk dan Utara ini sebagai candi kembar. Nah, di luar ini masih ada candi yang mengelilingi, Candi Perwara, ada 2 lapis stupa Perwara. Di sisi utara juga masih ada Mandapa yang dikelilingi oleh stupa Perwara. Terus juga masih ada pagar keliling kedua. Terus ada di situ juga ada Dwara Palaya yang di halaman kedua itu, dan di luar itu masih ada lagi ternyata pagar ketiga yang mengelilingi antara Candi Pelausan Lor dan Kidul yang di sebelah selatan. Jadi itu adalah satu kesatuan. Dan di luar lagi ternyata kita masih menemukan parit keliling yang mengelilingi antara Lor dan Kidul. Jadi bisa dibayangkan membangun ini memang tidak mungkin segampang itu dan semudah itu. Kalau melihat dari masa pemerintah Rakai Pikatan memang cukup singkat ya, 850 seingat saya untuk jadi memang akhirnya jadi pertanyaan apakah Rakai Pikatan ini hanya membangun Candi Pelausan ini untuk membantu istrinya yang memang istilahnya sesuai dengan latar belakang agamanya kan. Rakai Pikatan dan Pramodawardhani itu kan berbeda ya. Dan makanya mungkin diletakkan di baris luar karena hanya sifatnya membantu. Itu pun masih banyak interpretasi di situ. Tapi sebelumnya juga ada beberapa pendapat yang menyebutkan bahwa yang membangun ini justru mungkin di masa sebelumnya malah Rakai Panangkaran mungkinan, karena kita juga bisa melihat itu baru kemudian dilanjutkan oleh raja-raja berikutnya. Kami sendiri menemukan ada sedikit bukti. Jadi ini bisa dilihat ada tahap-tahap masa pembangunan karena di sisi Candi Induk di lantai bawah itu kan ada jendela yang akhirnya ditutup dengan relik. Jadi bisa dipastikan ada sesuatu yang ditambah di masa kemudian. Cuma kapan dan di mana itu kita belum tahu ya. Itulah interpretasi itu memang paling memudahkan kita adalah jika menemukan prasasti yang lengkap, lengkap loh ya, lengkap dengan angka tahun. Tapi biasanya kita interpretasi ya biasanya dari arsitekturnya, gaya, karena itu kan memunculkan masa sebenarnya. Akhirnya interpretasi itu hanya menyebut sekitar pertengahan abad. Dan kawasan Prambanan ini kan memang berkembangnya abad 8 sampai abad 10 gitu. Oke, terima kasih Ibu Wardia atau Mbak Wardia atau Mbak Iwe, saya biasa dipanggil begitu untuk penjelasannya. Beliau ini adalah Kepala Unit Candi Pelausan di BPCB Jawa Tengah. Berikutnya kita akan melihat secara dekat langsung di manakah inskripsi pendek yang bertuliskan Dharma Sang Maharaja, dan juga ada inskripsi pendek yang menyebut nama Sri Kahulunan. Kita akan ke sana. Di kompleks Candi, bukan di kompleks, di Candi Perwara ya. Candi Pelausan. Itu masih ada tulisan Dharma Sri Maharaja ya. Betul, masih ada beberapa dan salah satunya bisa terlihat di sini.
Ini Candi Perwara deret 1 nomor 17. Ada masih terlihat tulisan Dharma Sri Maharaja. Oke, jadi ini. Iya, ini tuh Dharma Sri Maharaja. Oke, jadi ini. Dan biasanya dipahatkan di bagian selasar. Di selasar ya. Selasar. Dan ini terletak di bagian belakang karena kan pintu masuknya menghadap ke luar, ya, dan ini di belakangnya ya. Semua inskripsi pendeknya ada di bagian belakang candi ya. Kalau untuk Candi Perwara iya. Oke. Untuk Candi Perwara, tapi kalau stupa Perwara agak macam-macam bentuknya. Beberapa bukti yang kita temukan. Begitu. Ini penyebutan tentang Sri Maharaja, bisa dibayangkan berarti beliau adalah seorang yang raja yang menjabat sebagai raja di masa yang lalu. Dan ini ada di lapis paling dalam setelah pagar ya. Iya, setelah Candi pagar Induk, ya. Candi Induk. Oke, gitu. Berikutnya kita akan lihat yang Sri Kahulunan ya. Di mana letaknya gitu. Oke, jadi ini di posisinya di sisi utara ya, deret utara ya. Sebenarnya menghadap ke barat, tapi lebih ke sisi utara ya. Kemudian yang ada Sri Kahulunan sebenarnya di sini ada, cuma berdasarkan tulisan dari Pak Kasparis ya, data yang cuma kami yang masih tapi kami masih menemukan yang masih in situ di sini. Anumoda Sri Kahulunan, nannya di sini ya. Jadi masih ada di sini. Iya, jadi masih ada. Jadi ini Anumoda Sri Kahulunan. Jadi dipisahkan oleh Antepik ini ya. Nannya ada di ujung sini ya. Ini masih in situ ya. Masih, ini di deret nomor 1, nomor 17, 18, ini 19. Oh, oke. Nah, ini posisinya ini runtuh dan tidak pernah atau belum pernah dipugar ulang, atau memang bagaimana ini? Atau ada kejadian baru yang terekam oleh BPCB begitu barangkali? Kalau dulu kan ini semua tertutup ya, tertutup oleh tanah lah istilahnya seperti itu ya. Dulu mungkin ada Merapi dan segala macam akhirnya menutupi permukaan dan keadaan runtuh sebenarnya pada saat ditemukan Candi Pelausan ini. Dan beberapa sumber juga menyebutkan pada masa pemerintahan kolonial Belanda kan ditemukannya kan pertama kali menyebut tentang itu kan pertengahan abad ke 18 pertama kali menyebutkan tentang ini. Nah di sini tuh data-data yang ada memang ada yang masih in situ seperti ini. Cuma kami pada saat runtuh di sini kan biasanya dinaikkan biar rapi lah istilahnya seperti itu sementara karena yang paling dekat waktu itu. Cuma ternyata pada saat gempa tahun 2006 itu sempat lagi meruntuhkan kembali yang sudah. Jadi beberapa data itu sempat hilang juga. Jadi dalam artian beberapa batu yang harusnya sudah dekat dengan ini mungkinan pindah sebelah sana. Dan ini memang butuh proses yang luar biasa banyaknya dan panjangnya untuk menemukan kembali letak. Tribuners, kita sampai di ujung perjalanan kecil kita menelusuri jejak Sri Kahulunan di komplek Candi Pelausan. Ada satu titik kesamaan di antara pendapat para ahli maupun kita di zaman sekarang, bahwa melihat posisinya dipahatkan di candi-candi Perwara dan stupa Perwara, nama Sri Kahulunan memang bukan orang sembarangan. Dia seorang tokoh. Hanya apakah dia ini istri Rakai Bekatan ataukah ibu dari Rakai Bekatan atau Pramodawardhani? Kita belum sampai di satu titik pendapat yang sama. Semoga sejarah temuan baru akan membimbing kita sehingga kita menemukan siapa sesungguhnya Sri Kahulunan. Sampai jumpa di Urban Legend berikutnya.